Selanjutnya monggo Pak Dr. Mubarok. Gak usah panjang-panjang, wis kula ndika pokok cetha ngoten mawon, dulure dhewe kabeh insyaallah wis paham, kita tinggal mereview. Monggo Pak Dr. Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kartiono, tadi sempat beliau mengatakan saya sudah 3 periode jadi anggota DPR. Lalu saya pikir kalau 3 periode ya mestinya pemilu ke depan ya sudah tuntas gitu kan. Tidak perlu kampanye, pasti jadi lagi kan. Kalau 3 periode kan berarti kan sudah tertata kan basis masanya kan. Artinya kalau anggota DPR itu sudah 3 periode berarti memang kinerjanya dianggap baik, ya kan? Lalu integritasnya tidak dipersoalkan lagi. Lain kalau anggota DPR itu masih 1 periode, maka kemudian untuk periode kedepannya kan masih menjadi pertanyaan apakah jadi atau tidak, karena melihat periode awal itu apakah bagus atau tidak. Kalau sudah 3 periode, saya pikir ya sudah tuntas gitu kan. Siapapun bupatinya enggak ngaruh, pasti jadi lagi. Biasanya gitu kalau secara teori politik loh ya. Karena kalau saya bicara kebangsaan, karena saya juga ya selama ini sering berbicara tentang pemilu. Besok saya jadi pembicara di UNESA tentang peran mahasiswa bagi terciptanya pemilu yang damai dan bermartabat besok. Itu di BEM UNESA sama KPU. Saya lupa KPU Jawa Timur atau KPU Bapak. Sering saya acara-acara yang terkait dengan pemilu, partai politik. 1 minggu yang lalu kebetulan saya juga diundang, tapi bukan partainya Pak Mas John, partai yang lain, Gerindra Jawa Timur gitu kan. Tentang prospek Gerindra Jawa Timur dan Pak Prabowo dalam Pilpres dan pemilu. Di situ saya juga sarankan Pak Prabowo yang pasti ya harus fokus pada pasangannya yang sudah mendeklarasikan bareng gitu kan, yo PKB dan Caimin gitu kan. Kalau dia ribut-ribut mencari yang lain, dan jangan-jangan nanti ditinggal dan waktunya habis gitu kan. Itu 1 minggu yang lalu saya diundang oleh Ketua Gerindra Jawa Timur yang kebetulan sama-sama nadinya sama dengan Mas Yon, yaitu Gus Anwar Sadat. Kebetulan partainya beda, tetapi sebenarnya sama-sama nadin. Basis masanya juga pesantren, Pak Anwar Sadat itu. Pak Anwar Sadat itu keluarga dalam Sidogiri, itu ngundang saya. Jadi persoalan pemilu, persoalan parpol, saya ya agak paham. Kebetulan saya di Indar juga mengajar tentang pemilu, partai politik dan sebagainya. Dan selama ini kalau saya pelajari, anggota DPR yang bisa bertahan 3 kali itu sudah paripurna. Artinya paripurna itu ya memang kinerjanya sudah diakui, kinerjanya sudah terbukti. Kedekatannya dengan pemilihnya, kedekatannya dengan konstituen itu telah dibina demikian rupa sehingga dia akan mudah lagi untuk ikut pemilihan, apalagi sekedar mempertahankan posisinya. Mestinya orang kalau 3 periode begini ini mestinya naik yang lebih tinggi, tapi kan mungkin Mas John masih mikir untuk naik yang lebih tinggi lagi kan. Nah yang lebih tinggi lagi kan berarti kalau ya Nawab ya Pak, tapi belum ditugaskan. Kalau versi PDI itu belum ada penugasan partai politik ya kan. Gitu. Ini intermezzo. Saya cuma nanti lebih banyak itu. Lebih banyak sebenarnya bukan inti saya pembicara ini. Pembicara intinya ya mestinya Mas John. Mas John nanti lebih bicara masalah wawasan kebangsaan dalam persepsi sosial politik. Kalau saya diberi tema persoalan ekonomi, keterkaitan antara
ekonomi digital dalam mewujudkan pangan nasional. Nanti sedikit banyak saya akan bicara tentang mengutip dari Pak Asisten tadi tentang apa sih globalisasi, apa sih modernisme itu, karena globalisasi modernisme itu yang membuat terciptanya zaman era digital. Zaman era digital itu tandanya adalah bapak ibu ini melek teknologi. Salah satu sekarang teknologi yang paling baru adalah media sosial dan media online. Kalau dalam pilihan bupati, Pak, wakil bupati, media online, media sosial itu luar biasa berpengaruh untuk menjadikan orang untuk menjadi kepala daerah. Tetapi kalau pencalekan mungkin media online dan media sosial itu tidak ya pengaruh, tetapi yang paling pengaruh adalah belusuannya, Mas. Caleg itu belusuannya, jasmas itu ya diarahkan sesuai dengan harapan, dengan standar, sesuai dengan hukum gitu kan. Kalau diwaduli masa itu respon aktif dan sebagainya itu. Di Surabaya itu Pak ada kebetulan anggota DPR dari Cina. Itu sudah 4 periode nyalon itu menang terus. Dan Pak Kamil, dia kalau nyalon itu enggak perlu money politik. Itu ada anggota DPR dari mulai tahun 99 sampai hari ini. Pasti menang. Dan suaranya itu minimal 12.000. Mengapa dia bisa begitu? Bayangkan, orang kebetulan dia itu terus di komisi pendidikan dan kesehatan. Kalau ada orang wadul masalah sekolah, langsung dia terjun ke sekolahannya, tidak melihat itu apakah sekolah negeri ataupun sekolah swasta, dia akan terjun menyelesaikan. Lalu kalau ada persoalan kesehatan, dia segan turun ke rumah sakit dan bahkan ngebel kepala rumah sakitnya. Kalau kepala rumah sakitnya tidak bisa, dia ngebel kepala dinasnya. Kalau kepala dinasnya tidak bisa, dia ngebel ke sekda. Sampai begitu. Perhatiannya luar biasa dalam persoalan kesehatan pendidikan, dan begitu dia nyalon, warga itu loh, ujungnya ya itu Pak, tokoh-tokoh masyarakat RW, RT, kalau di sana kan tidak ada kepala dusun kan, tidak ada kepala desa, karena itu kan lurah, kalau lurah itu kan NS, tidak boleh terlalu aktif membiak. Kalau kepala desa ini kan pejabat politik, boleh berbiak. Kalau kepala desa ini kan, kepala desa ini kan sama dengan bupati, dengan gubernur, karena dipilih langsung oleh warga. Dia itu kalau mau itu kawan kan sekarang sama ketemu sama anggota DPR. Dia itu kalau mau pemilu itu dia tidak bingung mau keliling kemana. Tokoh-tokoh masyarakat itu langsung ke rumahnya, ayo Pak ke sini. Dan itu dengan biayanya yang tidak banyak. Karena dia memang aktif betul. Kalau dia itu ya, kalau orang sakit dia sudah menolong ke rumah sakit agar pemilihnya itu mendapatkan yang baik. Dia juga tidak segan-segan mengeluarkan uang pribadi. Di dunia pendidikan ya begitu. Itu pengalaman bagaimana seorang anggota DPR itu dapat terpilih sampai 99, sekarang 2004 periode lah, mungkin 15 dekatan. Itu karena kedekatannya, perhatiannya terhadap persoalan warganya. Bahkan dia, tahu saya dengar dari banyak orang, dari wartawan, itu dia tidak menangani di dapilnya, dia malah meluas ke Surabaya. Dia bahkan kalau nyalon DPR Jawa Timur, sekarang kalau Surabaya itu kan DPR Jawa Timur kan dapilnya cuma Surabaya saja. Kalau dulu Surabaya Sidoarjo, sekarang Surabaya. Dia kalau nyalon DPR Jatim, pasti dia akan menang. Tetapi sama partainya enggak boleh. Terus kamu Joko Gawang di Surabaya saja. Itu orang Cina, Pak. Dan dia tidak punya latar belakang aktivis. Bukan seperti orang di PPNU, Ibnu Ansor, tidak. Dia itu euforia reformasi 99. Partai itu waktu itu 99 pokoknya ada yang
tokoh masyarakat gitu Pak ya. RT RW mau mencalon, dia apa ya dicalonkan waktu itu. Kan latar belakang aktivis. Beda sama Mas Joni katanya nanti di saya sama-sama aktivis ini enak ngomongnya. Sehingga mudah kan ikut dalam politik kan mudah untuk beradaptasi dengan dunia politik. Kadang memang seorang birokratis itu kadang apa beradaptasinya lebih lama, tetapi karena berkembang itu lebih mudah karena kan selama ini urusi masalah politik. Coba kalau birokrasi PNS ya, PNS birokrasi itu birokrat itu PNS. Kalau PNS dari dinas PU, dinas marga, dinas apa lagi itu kalau berpolitik ya sulit gitu kan, karena memang ada dunia baru. Lah bapak itu yang ditunjuk yang anggota DPR Surabaya itu betul-betul baru, tetapi dia luar biasa. Sebagai seorang politisi itu ngalang-ngalai aktivis, ngalang-ngalai teman-teman IPNU, ngalang-ngalai teman-teman Ansor, ngalang-ngalai teman di PBNU, ngalang-ngalai teman Patayat, ngalang-ngalai teman Muslimat, ngalang-ngalai teman DMKI, TNI gitu. Padahal dia tidak lahir dari rahim pergerakan, lahir aktivis. Bisa seperti itu. Karena itu kalau mestinya nanti teman-teman aktivis di sini kalau nggak mau, tapi kelihatannya nggak mau kita sama bapak kan. Kalau jadi ingin nyalurkan DPR, roh marwah aktivisnya itu harus kelihatan. Apa marwah roh aktivisnya itu? Yaitu keberpihakan terhadap warga, persoalan rakyat, persoalan masyarakat, persoalan konstituen. Yang NU ya peduli terhadap Ansornya, Patayatnya, PK, NU juga bisa bukan dari PKB. Ansornya, kalau dari PKB ya dari masa PKB-nya itu tetap harus diurusi di OPNI. Itu pengalaman di Surabaya. Karena itu kalau ketika saya membayangkan yang Surabaya ada lagi di Jombang 3 periode, berarti mungkin karakternya sama itu. Peduli, perhatian terhadap warganya, terhadap konstituennya itu. Mas Yon ini kan. Semoga ya, amin. Ya saya diberi tema tentang tadi pendidikan ekonomi, lalu saya berjudul masalah saya itu tentang globalisasi dalam tanda itu modernisasi ekonomi digital dan ketahanan nasional. Ini saling berkelindan, saling walaupun tidak mempengaruhi, saling melahirkan. Ekonomi digital itu seperti Gojek, lalu Tokopedia itu yang besar, lalu Bukalapak itu lahir karena adanya globalisasi dan modernitas. Nah, dalam perkembangannya kemudian ekonomi digital itu termasuk itu bisa membuat perekonomian rakyat bawah itu menggeliat hidup. Bahkan karena menggeliatnya hidup itu banyak perusahaan raksasa itu yang dulu monopoli ekonomi itu kemudian mengalami penurunan secara ekonomi. Bahkan ada yang kolek bubar satu. Itu karena adanya ekonomi digital. Sekarang kita kan mudah kan berjualan kan, tanpa harus toko, tanpa perlu kita menjadi distributor. Dengan usaha sedikit tanpa toko kita bisa menjajakan ekonomi kita melalui media sosial, melalui handphone, melalui medsos dan sebagainya. Itu yang namanya ekonomi digital itu dalam bentuk yang sederhana. Dalam bentuk yang lebih maju ya itu ada Gojek kemudian melahirkan Menteri Pendidikan. Bayangkan seorang pelaku ekonomi digital itu bisa menjadi Menteri Pendidikan tanpa dia menjadi partai politik, tanpa dia bersusah seperti yang ada di sini, menjadi seorang IPNU, menjadi seorang Ansor, menjadi seorang Banser, menjadi seorang PBNU,
inisiatif seperti Fatayat, seperti Mbak ini, gitu kan. Karena dia memanajemeni, mengelola ekonomi detailnya, yaitu Pak Nadiem Makarim itu. Bahkan Pak Nadiem Makarim itu salah satu menteri yang kuat. Bayangkan, dia lu di demo, termasuk kami ini, itu kan pernah kecewa, para dosen se-Indonesia itu pernah kecewa terhadap kebijakan Pak Nadiem Makarim yang dikesankan sangat liberalisasi pendidikan. Pendidikan tidak diliberalkan, dibuat seperti barat yang kata para pendidik termasuk guru dan dosen, ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia, ini tidak sesuai dengan kepentingan dosen, kepentingan guru. Tapi apa yang terjadi? Pak Jokowi loh tidak memperhatikan. Saking kuatnya Pak Nadiem Makarim, kekuatannya hampir kekuatannya itu seolah-olah seperti ketua umum parpol yang tidak bisa dilengsarkan dari menteri. Karena apa? Karena kekuatan ekonomi digitalnya itu. Bayangkan nanti kalau Pak Nadiem itu katakanlah kecewa dengan Pak Jokowi, bagaimana dampak secara ekonomi bagi Indonesia? Katakanlah Pak Nadiem kecewa lalu Gojek dicutikan dalam jangka waktu tertentu, atau sahamnya terbesarnya dijual ke Amerika, tambah pengaruh Amerika kan sangat luar biasa ke Indonesia. Itu kemudian yang bisa dilihat oleh Presiden Jokowi. Nah, globalisasi itu mungkin Bapak Ibu yang kuliah ekonomi, kuliah sospol itu, karena kan saya ini kan dosen, maka tugasnya ya ada teoritisnya. Kalau praksis nanti Pak Mas Yon, dan mungkin Mas Yon juga bisa namanya sedikit tidak apa-apa lah. Ini kan memang namanya kita kurang karena politik. Karena itu kan ketika ada teman itu ada mengatakan, loh Pak Jokowi kok mengapa kok mengumpulkan ketua umum parpol di sana, lalu kemudian loh Pak Jokowi mengapa Anda ini sebagai presiden mestinya mengayomi seluruh kekuatan elemen bangsa, Anda ini berpolitik, kata Pak Jokowi. Presiden ini kan jabatan politik, artinya presiden ini kan berasal dari orang-orang politik. Maka kemudian kata Pak Jokowi, wajar kalau saya ini juga ikut terlibat dalam politik gitu kan. Tapi jangan sampai keterlibatan politik saya ini merusak stabilitas negara, membuat konflik-konflik sosial, itu saja kata Pak Jokowi. Sehingga sebagai presiden, orang-orang karena dia berasal dari politik, maka kemudian naluri politiknya itu pasti muncul di mana-mana. Ketika dia turun ke bawah pasti menghadirkan Erick Thohir. Kan terlihat kan kemarin waktu di Lampung gak ada urusan sama BUMN, dia ngajak Erick Thohir sidak jalan-jalan yang macet itu kan. Lalu Pak Jokowi memberi gelontoran dana 800 miliar. Acara di pertanian nanti ngajak Pak Prabowo walaupun bukan Menteri Pertanian. Artinya apa? The sense of politics, the fear of politics is a fear, pasti muncul karena memang pada dasarnya presiden itu adalah berasal dari orang politik. Apalagi acara seperti ini yang memberi panggung kepada anggota DPR. Di dapilnya wajar komunikasi politik, sedikit-sedikit kampanye, mungkin wajar. Yang penting jangan sampai kampanye itu menghasut orang lain, SARA, merusak NKRI, itu tidak boleh. Globalisasi adalah penyatuan dunia dari dunia yang terpisah-pisah, dari dunia yang komunikasinya itu tidak intens, dari dunia yang Pak saya berdiri Pak ya, katanya aktivitas komunikasi dan
apa? Enggak benar apa gitu. Pak Samsul izin nggih. Dari dunia yang dari hubungan antar negara yang relatif komunikasinya agak terganggu, agak tidak sering, tidak interaktif, itu menjadi dunia yang lebih menyatu, dunia yang lebih mempunyai ikatan emosi untuk saling berkomunikasi, untuk saling berhubungan, untuk saling menjalin kerjasama dalam berbagai aspek. Sehingga kemudian era globalisasi itu ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas negara, ciri-ciri bangsa, nation state itu menjadi menipis. Semua perilaku bangsa dan negara, karakter bangsa dan negara itu semakin hari semakin sama di era globalisasi itu. Maka kemudian Bapak-bapak Ibu jangan heran kalau tema-temanya itu pilihan presiden di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, pilihan gubernur, pilihan bupati di seluruh dunia itu sama. Ya, hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, perempuan dan pria itu mempunyai peran posisi yang sama di politik, the emancipation of women in politics. Itu tema-temanya sama di seluruh dunia karena dunia yang globalisasi, dan dunia yang globalisasi itu batas negara menjadi longgar karena globalisasi. Orang itu mudah juga kemudian lalu lalang ke negara lain. Upaya-upaya aturan, upaya-upaya prosedur untuk menghambat orang-orang dari luar ke dalam negeri, dari dalam ke luar negeri itu menjadi semakin berkurang, bahkan semakin hilang. Itu globalisasi. Dan karena globalisasi juga, maka salah satu dampak negatifnya, salah satu dekade itu muncul adanya politik aliran. Maka pola-pola seperti dalam agama ya, pola-pola Islam di negara lain itu mudah ditiru oleh kelompok Islam di negara kita. Walaupun belum tentu juga sebenarnya pola-pola Islam di negara lain itu sama dengan budaya Islam Indonesia, tetapi karena pengaruh globalisasi itu seolah dinyatakan, dipahami sebagai itu adalah Islam yang benar, sehingga akhirnya perlu ditiru. Bapak Ibu jangan membayangkan peristiwa Islam 212 pada waktu pemilihan gubernur DKI Jakarta yang kemudian mengalahkan Ahok dan memenangkan Anies, itu karena sekedar Ahok itu diduga melakukan penistaan agama. Jangan sekedar itu, tetapi karena adanya pengaruh ajaran dari Timur Tengah, Middle East, yang pengaruh itu bisa tersebar dengan mudah karena era globalisasi itu. Kemudian kelompok-kelompok Islam itu kemudian memiliki ketekatan, memiliki keberanian untuk membuat perilaku agamanya itu dalam konteks pilihan gubernur itu betul-betul dijalankan, yang kemudian hasilnya adalah lahirlah gerakan-gerakan Islam 212 itu. Jadi bukan sekedar konteks nasional, tetapi pengaruh, the influence of luar negeri, pengaruh dari luar negeri, foreigner itu. Jadi globalisasi itu tidak saja pengaruh dalam persoalan ekonomi,
budaya juga politik. Di budaya itu juga pengaruh. Apa pengaruhnya itu? Sekarang itu banyak perilaku-perilaku orang-orang kita itu terpengaruh oleh budaya luar. Itu juga karena globalisasi. Globalisasi itu memudahkan hal-hal yang dari luar negeri itu dapat dilihat, dimengerti, ditiru dan sebagainya. Memang ada dampak positifnya, tetapi ada juga dampak negatifnya. Itu globalisasi itu. Dan era globalisasi itu juga semakin memudahkan hubungan kita dengan yang lain. Hubungan antar individu. Jadi dalam antar orang ini, maksudnya antar orang. Jadi dalam era globalisasi itu kemudian maka pengaruh negara, peran negara itu menjadi berkurang terhadap warganya. Warganya itu bisa lebih individualis, lebih bisa mandiri, lebih bisa tidak tampak perantara untuk berhubungan dengan pihak lain, dengan sahabatnya di luar negeri, dengan saudaranya di luar negeri gitu kan. Itu negara menjadi pengaruhnya hilang. Tanpa negara kadang orang itu bisa meyakini bahwa aku bisa sendiri hubungan dengan orang lain, aku bisa sendiri berdagang dengan orang lain, dengan orang luar negeri karena globalisasi ini. Jadi globalisasi ini memang sebenarnya itu juga memunculkan kemandirian bagi warga, bagi orang sini Kabo. Saya yakin pasti ada lah satu kecamatan. Itu saya yakin punya hubungan baik dengan orang di luar negeri. Saya yakin mesti ada. Karena hasil penelitian itu hampir setiap kecamatan itu satu orang warga kecamatan itu pasti punya hubungan dengan orang luar negeri. Entah sahabatnya, entah saudaranya, entah yang lain pokoknya itu. Lah, semacam itu. Dan salah satu dampak dari globalisasi itu melahirkan apa yang namanya teknologi informasi. Teknologi informasi itu apa? Media sosial, media online dan sebagainya itu. Media sosial, media online ini di samping berpengaruh di dalam kehidupan pribadi, adanya media online dan media sosial ini kan pribadi warga ini kan bisa seenaknya berbuat apa saja. Dia bisa mengeluarkan pendapat tanpa harus melalui koran. Dia bisa memuji Mas Yon tanpa harus bertatap muka dengan pihak lain. Saya bisa mengkampanyekan Mas Yon di Surabaya gitu melalui media online, media sosial, tanpa aku harus ketemu orang-orang berdapil. Itu luar biasa. Individu orang-orang itu bisa melakukan apapun di rumah, kapanpun, tak terbatas, entah pagi, entah subuh, entah siang, entah sahur, itu bisa. Kadang sekarang ini sahur gak ngaji tapi media online, medsosan. Yang dibicarakan apa saja dari politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya itu salah satu bentuk positif dari media online, teknologi informasi. Teknologi informasi dibagi dua, media online, media sosial. Kalau televisi itu media massa dan media teknologi komunikasi, tapi kalau teknologi informasi itu media sosial dan media online. Dan itu juga bisa berpengaruh di dalam politik. Anda, Bapak Ibu tahu,
tahun 2001 sampai 2005 kalau tidak salah 3 ya. Itu rakyat di Timur Tengah mulai di Tunisia, Sudan, Libya, Syria, lalu Maroko, tapi Maroko itu terjadi pemberontakan warga terhadap presidennya. Dan akhirnya semua jatuh. Karena apa? Karena pengaruh media online itu. Ada seorang remaja namanya Susu, itu menyebarkan berita tentang kejelekan Presiden Tunisia. Dan itu nyebar di seluruh Tunisia. Kemudian dia melalui media medsos, mulai Facebook, Instagram, lalu melalui Facebook, Instagram, kalau tidak salah ya, Facebook, Instagram, YouTube kalau tidak salah. Oh, tidak tahu, pokoknya intinya Facebook, Instagram gitu. Lalu amarah dia itu dipercaya oleh warga Tunisia. Akhirnya kemudian Presiden Tunisia itu jatuh, dan kejatuhan Presiden Tunisia itu memengaruhi pemberontakan rakyat di Mesir. Husni Mubarak akhirnya jatuh, Libya, Gaddafi itu jatuh. Bayangkan seorang Muammar Gaddafi itu yang tidak bisa dijatuhkan oleh Amerika. Bahkan ya, ini konon ya, Amerika itu Pak pernah ngebom di rumahnya Gaddafi. Itu bomnya itu tidak meletus. Sama dengan para kiai. Pak kiai itu kadang di tembak itu ya tembaknya tidak meletus. Dan itu kenyataan. Itu terjadi di Muammar Gaddafi di Libya itu. Amerika itu sampai menyerang nyawa, mengebom. Dan itu tidak meninggal. Apa yang terjadi? Dia bisa jatuh karena gerakan rakyat. Warga Libya itu kemudian merasa, loh, kok Pak Gaddafi kok jelek, lalu dia terpengaruh gerakan Tunisia. Akhirnya warga Libya itu menjatuhkan Pak Gaddafi. Sama dengan Suriah, Husni Mubarak itu jatuh karena pengaruh dari media sosial, media online itu. Berbondong-bondong anak-anak muda itu membuat berita di Facebook bahwa Husni Mubarak gini-gini, lalu terjadi demo seluruh Mesir, kemudian jatuh. Itu antara 2001 sampai 2005, yang kemudian dikenal dengan Arab Spring, dan itu kemudian mau ditiru oleh kelompok Islam 212 kemarin itu. Dia kan kepingin jatuhkan Ahok, setelah Ahok jatuh, lalu menjatuhkan Pak Jokowi, tetapi akhirnya gagal karena ada orang-orang seperti Mas John ini, Nadien, yang kemudian Nadien ini menggadang gerakan Islam 212 itu yang ingin menjatuhkan pemerintahan Pak Jokowi gitu, semacam itu. Secara politik itu dampaknya. Nah, secara ekonomi itu kemudian juga melahirkan ekonomi digital tadi itu. Ekonomi digital itu membuat warga masyarakat itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya tanpa harus mengeluarkan dana yang besar. Ekonomi digital itu bisa membuat orang-orang yang tidak mengerti ekonomi itu bisa mengerti ekonomi. Anda kalau ingin beternak ayam secara baik, Anda sekarang tidak perlu terlalu lama-lama berguru dengan orang. Malah kalau berguru dengan orang, orangnya tidak mau memberi ilmu, takut kesaingan. Anda bisa buka YouTube, bertanam ayam secara baik. Anda akan bisa diajari dengan sendirinya itu. Itu ekonomi digital, itu dasarnya itu. Jadi, ekonomi digital itu memudahkan semua orang, semua warga negara, semua masyarakat, perempuan, lelaki, Jawa, Madura, Cina, Banjar dan sebagainya, itu mudah untuk melakukan apapun, termasuk kegiatan ekonomi. Untuk memperkuat kemampuan ekonomi itu sekarang itu harus pinter-pinter paham tentang teknologi. Karena itu kemudian apa yang terjadi sekarang?
toko-toko besar itu sekarang berkurang langganannya. Wong sekarang itu pesan apa-apa itu cukup dengan online. Dan kadang harganya murah. Sepatu saya ini kalau online dengan saya beli toko harganya bisa 300.000 selisihnya. Kalau di toko sekian, di online sekian. Sudah saya itu kan, saya cocokkan kan. Saya lihat-lihat Tokopedia loh harganya sekian. Saya tidak beli dulu. Lalu saya murah ke toko, loh semestinya sekian. Lalu besoknya saya ke Tokopedia karena murah. Itu. Sekarang pun kalau toko-toko agama itu mau beli agama yang kuno-kuno itu bisa. Saya itu kemarin kalau tidak salah 3 bulan yang lalu saya beli buku tentang bawah kelas gula melalui online. Saya mencari di perpustakaan tidak ada, saya coba-coba melalui online. Ketemu bukunya bawah kelas gula itu. Memang harganya mahal karena klasik. Saya bukunya Bung Karno revolusi apa Pak? Pak Samsul kalau Bung Karno yang ngerti. Revolusi. Bahwa benar revolusi. Saya itu beli dari online. Padahal teman saya dulu tahun yang lalu itu mencari sampai di Singapura. Itu baru ketemu bukunya Bung Karno. Buku tahun 56. Saya beli kebetulan di online itu ada buku tahun 56. Tulisannya Pak Karno sendiri. Gitu. Jadi belajar agama pun itu bisa mendapatkan buku dari situ. Membeli bukunya, tetapi jangan sampai belajar agama itu melalui online. Jangan, itu nanti ilmunya nanti dangkal. Tetap sama guru lah, sama kiai, sama Gus Yon. Kalau di masjid namanya Gus Yon, kalau di sini Mas Yon. Harus beda. Kalau Gus itu lebih pendekatannya ke agama lah ya. Walaupun banyak Gus-Gus yang jadi bupati itu memimpinnya ya bagus. Pak Samsul di Sidoarjo itu masih muda, Gus Mugdor ya bagus jadi bupati kan itu. Lumajang, Torek itu teman saya itu Pak itu. Itu teman saya mulai kecil itu. Iya, ya namanya Gus kan mesti PKB. Ada juga Gus Arifin, bukan PKB PDI di Trenggalek gitu. Jadi membeli buku agama bisa dari online. Kembali lagi ke ekonomi digital. Ekonomi digital itu akhirnya juga membuat UKM itu bermunculan, maju. UKM bisa unit kesehatan unit apa? UKM itu apa? Katanya unit usaha kecil menengah itu bisa sekarang mempasarkan produknya tanpa perantara dari pihak-pihak besar. Dan ketika ekonomi digital itu tumbuh, maka banyak UKM muncul, banyak usaha pengrajin muncul, banyak produsen kecil muncul. Dan kemudian karena produsen kecil ini muncul, karena UKM ini muncul, karena pengrajin kecil muncul, karena pelaku industri kecil itu muncul, maka kemudian pemerataan ekonomi ini menjadi lebih muncul. Karena pemerataan ekonomi menjadi muncul, kesenjangan sosial itu menjadi berkurang. Karena kesenjangan sosial itu berkurang, maka kemudian kecemburuan sosial menjadi berkurang. Karena kecemburuan sosial berkurang, maka konflik itu akan diminimalisasi, menjadi berkurang. Karena konflik itu berkurang, maka kemudian kesatuan nasional itu menjadi kuat. Kalau kesatuan nasional menjadi kuat, ketahanan nasional menjadi kokoh. Kalau ketahanan nasional menjadi kokoh, maka kemajuan bangsa itu akan menjadi menguat. Kalau kemajuan bangsa menjadi menguat, maka kejayaan bangsa yang seperti diceritakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, yang selalu diceritakan oleh Bung Karno, yang selalu diceritakan oleh Bung Hatta, itu akan muncul. Maka harapan Indonesia menjadi negara yang bermartabat, diakui oleh dunia, itu akan semakin tumbuh. Matur nuwun, maaf bila ada kata saya yang salah dan
dan berkenan. Saya ini kepingin bapaknya ini